katur sagung para rawuh ingkang minulya mugi tansah pinaringan raharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Tanpa Waton Misteri. Dan seperti biasa kita mengangkat kisah-kisah nyata. Dan kisah nyata malam hari ini adalah kisah nyata yang pernah saya alami sewaktu uji nyali di sebuah bekas mobil jenazah yang dulu pernah mengalami kecelakaan parah, dan kondisinya sekarang sudah sangat tidak terawat, bahkan ngangkrak ya, atau terbengkalai di sebuah tempat. Ini waktu itu saya ditantang untuk menjadi peserta uji nyali dan melihat kondisi mobilnya juga sudah rusak parah. Dan konon katanya mobil tersebut ya itu sempat mengalami kecelakaan parah, bahkan membawa korban jiwa ada sekitar 4 orang. Jadi saya cek dulu kondisi mobilnya, dan singkat kata saya mulai mempersiapkan diri. Sebelumnya terima kasih sekali buat teman-teman semua yang sudah subscribe. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarokahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohani, dilapangkan jalan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Dan buat yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe, aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami. Jadi singkat kata saya mulai mempersiapkan diri. Pada waktu itu keadaan kondisi mobil tersebut benar-benar berantakan, bahkan kaca-kaca bekas kecelakaan itu masih berserakan. Saya bersihkan. Kemudian saya mulai mengatur posisi untuk duduk untuk melakukan uji nyali. Saya konfirmasikan dulu dengan rekan dari channel yang menantang saya untuk uji nyali ya. Nah, saya posisikan kamera waktu itu agar benar-benar terkondisikan semua, bahkan bila ada pergerakan atau apa itu bisa tertangkap kamera. Namun sebelumnya mohon maaf apabila dalam tayangan ini mungkin kita tidak bisa menyajikan untuk sosok yang tertangkap kamera, bahkan mungkin tidak masuk di kamera ya, karena untuk perwujudan sosok astral itu memang semata-mata hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mulai menguatkan hati, mempersiapkan mental, dan mencoba untuk mulai konsentrasi. Setelah itu saya betul-betul ditinggal oleh tim, rekan-rekan tim dari sebuah channel misteri yang menantang saya untuk menjadi peserta uji nyali. Awalnya belum ada reaksi apa-apa ya. Saya mencoba untuk lebih fokus, lebih konsentrasi, dan lebih hening lagi ya untuk bisa menangkap adanya pergerakan atau suara-suara. Dan pada waktu itu memang ada keinginan dalam hati saya untuk sedikit melakukan meditasi. Namun untuk meditasi itu pada waktu itu belum saya lakukan, karena saya masih menunggu interaksi dulu, entah itu berupa pergerakan atau suara-suara di dalam mobil jenazah yang pernah mengalami kecelakaan parah, bahkan sempat memakan korban jiwa sampai 4 orang itu ya. Saya mohon maaf untuk nama dan lokasi memang kami rahasiakan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
karena bagaimanapun juga kita sangat menjaga nama baik dan juga menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, saya mulai fokus di tempat itu, mencoba untuk konsentrasi terus. Dan pada waktu itu saya nggak tahu rekan-rekan dari tim salah satu channel misteri tersebut ya, itu dari jarak berapa ratus meter untuk memantau saya kurang tahu, tapi yang jelas pada waktu itu saya betul-betul ditinggal sendirian, hanya dengan dibekali kamera handphone waktu itu ya. Menit demi menit berjalan, dan saya waktu itu mulai merasakan suasana sudah mulai beda dari awal saya masuk mobil tersebut. Jadi kalau boleh bisa dikatakan ya, kalau boleh diungkapkan bahwasanya saya waktu itu mulai merasakan sedikit merinding dan mulai sedikit merasakan ada hawa-hawa atau energi goib yang mulai mendekat. Saya mulai gelisah, mulai tidak konsen, dan mulai sedikit goyah pikiran waktu itu ya. Tapi saya mencoba untuk menguatkan hati dalam pikiran saya bahwa saya tidak boleh takut dengan apapun, dengan siapapun, kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya derajat manusia itu lebih tinggi daripada derajat sosok astral. Saya mulai konsentrasi lagi, dan suasana semakin hening ya, semakin hening dan semakin hening. Dan pada waktu itu saya merasakan dari arah kanan saya itu seperti ada pergerakan, namun tidak ada wujud waktu itu ya, hanya seperti suara-suara, belum ada wujud sama sekali. Dan mohon maaf karena waktu itu mungkin dalam video ini ya memang kondisi kamera kita setai tanpa kita pegang, jadi memang setai di satu tempat untuk memantau. Saya semakin gelisah dan semakin merasakan merinding ya waktu itu. Saya mencoba untuk tenang dan tenang. Saya fokuskan lagi, tapi pikiran memang jujur ya pada waktu itu mulai nggak konsentrasi, mulai gelisah, dan pokoknya sudah beda banget dengan awal saya masuk. Nah, terus saya mencoba bertahan pada waktu itu ya, hingga tiba-tiba pada waktu itu saya mendengar suara seperti apa ya, berisik banget di dalam mobil itu, seperti ada yang melangkah dengan sangat hati-hati di dekat saya, dan saya merasakan dari arah belakang sebelah kiri saya seperti ada yang apa ya, menyentuh-nyentuh punggung saya ya. Pada waktu itu mungkin saya menganggap itu adalah cuma halusinasi saya ya. Saya coba terus untuk konsentrasi, namun jujur pada waktu itu memang goyah. Jadi saya celinguk, tengok kanan, tengok kiri, pokoknya nggak karuan lah,
nggak bisa dikatakan lagi, nggak bisa saya katakan lagi seperti apa bentuk perasaan saya waktu itu, karena terus terang itu adalah untuk yang kedua kalinya saya melakukan uji nyali dari tantangan sebuah channel misteri. Jadi teman-teman, mobil jenazah ini memang terletak di Kabupaten Wonosobo ya, di salah satu tempat. Mohon maaf, memang kami rahasiakan, dan menurut informasinya memang mobil bekas jenazah tersebut itu sudah lama sekali terbengkalai atau sudah lama sekali ngangkrak semenjak mengalami kecelakaan parah yang sampai memakan korban jiwa sampai 4 orang. Dan konon katanya sejauh itu tidak ada yang berani sama sekali mendekat ke arah mobil tersebut ya, karena pernah kita dengar juga dari masyarakat setempat, pernah ada beberapa orang yang coba-coba mungkin main-main di situ, dan mereka mengaku bahwa di situ terjadi interaksi. Memang bahkan sempat ada yang melihat penampakan di dekat mobil jenazah atau bekas mobil jenazah tersebut. Nah, kembali lagi ke uji nyali saya ya. Di situ perasaan saya sudah semakin gelisah, semakin gak karuan, antara rasa takut, penasaran, dan juga dengan apa ya, tertantang untuk lolos uji nyali. Namun keanehan semakin lama semakin saya rasakan, dan di bawah kaki saya itu seperti ada yang mendekat dan meraba-raba ujung kaki saya, tepatnya di ibu jari sebelah kanan. Tapi saya mencoba untuk tidak menghiraukan, karena tujuan saya memang waktu itu untuk melakukan uji nyali. Saya menunggu interaksi lagi, dan saya mencoba untuk semakin fokus, dan saya mencoba untuk konsentrasi. Dan pada waktu itu ya saya kemudian melakukan meditasi sebentar. Saya kosongkan pikiran saya tenangkan hati saya melakukan meditasi sebentar, dan memang saya akui untuk mobil jenazah tersebut ya, atau bekas mobil jenazah tersebut, dari energinya ya cukup kuat. Itu nggak bisa saya pungkiri, saya sendiri yang mengalami dan merasakan di dalam mobil tersebut, di mana posisi saya sendirian, hanya dibekali handphone yang untuk mengambil gambar pada waktu saya uji nyali tersebut ya. Nah, saya melakukan meditasi waktu itu, dan entah kenapa pada waktu itu saya merasa seperti berada di sebuah tempat yang sangat asing. Berada di tempat yang sangat asing, dan di situ tidak ada satu orang pun yang saya kenal. Namun dari ini saya melihat situasi dan kondisi dalam imajinasi waktu itu seperti di alam tempat kita berada setiap harinya gitu. Di situ ada banyak banget orang, seperti berada di sebuah tempat dan ramai sekali. Namun di situ tidak ada yang mengenal saya sama sekali, dan saya pun
tidak ada yang mengenal mereka satupun. Nah, dari cara berpakaian mereka juga sama seperti yang kita kenakan setiap harinya di alam nyata ini ya. Suasananya betul-betul seperti nyata, berada di sebuah tempat atau di sebuah kampung gitulah, tepatnya di sebuah kampung. Namun saya merasakan asing karena saya belum pernah melihat kampung tersebut dan belum pernah melihat satupun orang yang ada di situ. Nah, saya mencoba jalan-jalan di situ, mereka ramah-ramah, saling menyapa walaupun tidak kenal ya. Sampai akhirnya dalam keadaan meditasi tersebut ya, saya bertemu dengan seorang kakek-kakek. Beliau mengenakan jubah warna putih dan sorban warna putih juga ya. Beliau memegang tongkat, namun ada keanehan pada tongkat tersebut dari bentuknya. Bentuknya itu seperti di gagangnya itu ya, itu seperti bentuk ular. Beliau mengawasi saya dan saya juga merasakan kalau diawasi ya oleh kakek-kakek tersebut. Namun beliau tidak berkata apa-apa, hanya mengawasi. Kadang saya menjauh, nanti kakek tersebut mengikuti, dan itu memang benar-benar saya rasakan bahwa beliau itu mengawasi saya. Nah, jadi saya nggak tahu sudah berapa lama saya di tempat asing tersebut ya, di sebuah kampung asing tersebut, dan saya sudah benar-benar seperti merasakan bahwa saya memang berada di alam lain. Semakin saya dalami, saya berjalan ke sana kemari, di situ tidak ada pembicaraan apa-apa, hanya saling tersenyum dan saling menyapa dengan senyuman. Tidak ada yang saling ngobrol atau bagaimana, itu nggak ada. Nah, ketika saya berjalan menuju ke pojokan kampung ya, waktu itu memang terlihat sepi. Saya masih merasakan dan merasa diawasi ya oleh kakek-kakek tadi yang mengenakan jubah putih dan bersorban putih dengan memegang tongkat aneh pada gagangnya itu. Tapi saya mencoba untuk tidak berpikiran aneh-aneh. Nah, pada waktu itu saya duduk bersandar di sebuah pohon, tepatnya pohon beringin. Nah, kakek tersebut tiba-tiba mendekati saya tanpa berkata apa-apa. Saya cuma tersenyum dan saya mencoba menyapa. Namun si kakek tersebut tidak menjawab sedikit pun, hanya tersenyum ya. Kami duduk berdampingan pada waktu itu, tapi tidak ada obrolan sama sekali karena saya pun enggan untuk bertanya dan enggan untuk ngobrol karena dari beliau sendiri mungkin tidak mengendaki ada pembicaraan atau ada obrolan. Jadi kami hanya sama-sama duduk terdiam, dan di situ saya melihat kakek itu melakukan sama seperti yang saya lakukan pada saat uji nyali. Jadi beliau melakukan meditasi dengan tongkat yang sudah ditancapkan ke tanah di depan beliau. Saya melihat sendiri beliau dengan mata terpejam dan mulai melakukan meditasi. Jadi kalau dipikir benar aneh ya, pada waktu itu saya melakukan meditasi.
Tapi saya mengalami kejadian aneh bahwa saya berada di sebuah perkampungan yang sangat asing. Nah, jadi dengan rasa penasaran saya tetap mencoba bertahan di samping kakek tersebut, dan tidak lama kemudian saya melihat kakek itu terbangun dari meditasinya ya. Kemudian beliau memberikan sesuatu pada saya. Saya belum tahu waktu itu. Kemudian benda tersebut diberikan kepada saya tanpa berkata apa-apa, cuma tersenyum. Nah, saya dengan penasaran menerima benda tersebut. Waktu itu bungkusan ya, kalau bisa dibilang bungkusan. Dan dari perasaan saya mengatakan bahwa kakek tersebut menyuruh saya untuk membuka bungkusan tersebut. Dengan rasa penasaran saya buka. Ternyata di situ benda tersebut berupa cincin ya, cincin yang kalau di Jawa bilang embannya itu ya, itu dari emas. Dan kalau dari mata batunya itu berwarna hijau lumut, Nah, kakek itu seperti mengisyaratkan agar saya memakainya. Jadi saya menurut saja waktu itu saya pakai. Dan anehnya pada waktu saya pakai cincin itu, saya benar-benar merasakan jiwa yang tenang, benar-benar merasakan hati yang betul-betul damai pada waktu itu. Saya betul-betul merasakan damai ketika saya sudah memakai cincin tersebut, dan pikiran saya betul-betul tenang. Nah, tidak lama kemudian tiba-tiba kakek itu nggak tahu perginya kemana. Saya nggak sadar. Saya tidak menyadari bahwa si kakek tersebut sudah tidak ada di samping saya. Saya celingmukan ke kanan kiri, menoleh ke belakang mencari tahu di mana keberadaan kakek tersebut ya. Karena saya penasaran, saya bangkit dari duduk dan berjalan mencari kakek tersebut. Sampai akhirnya memang saya tidak menemukan adanya kakek tersebut, nggak tahu kemana. Dan pada waktu itu saya merasakan matahari sudah muncul di ufuk timur ya, dan bisa dikatakan berarti itu sudah pagi. Nah, ketika matahari sudah kelihatan tersebut, saya tidak melihat ada satu orang pun di tempat itu atau di kampung tersebut. Semuanya hilang, dan rumah-rumah tersebut juga tidak ada. Jadi dalam pikiran saya itu, saya sendirian di tempat itu, di kampung itu, ketika matahari mulai terbit. Nah, saya masih merasakan kelelahan ya akibat tidak tidur semalaman di tempat tersebut mungkin ya. Mungkin kalau dipikir perbedaan waktu itu memang ada ya antara alam nyata dengan alam gaib ya. Karena saya merasakan di situ tuh cepat banget waktunya, tanpa terasa sudah pagi. Jadi sebelum melangkah lagi ke kelanjutannya ya, yang belum subscribe monggo silahkan di subscribe. Buat teman-teman semua, dinyalakan tombol loncengnya yang paling atas biar tidak ketinggalan dari tayangan dari kami. Dan kritik juga saran sangat kami harapkan ya, untuk membangun channel kami untuk kedepannya yang lebih baik lagi dan bisa semakin membawa nama baik kreator Indonesia
khususnya di dunia misteri. Nah, karena saya sudah kelelahan, di situ saya mulai merasakan ngantuk, dan tanpa sadar saya tertidur di sebuah tempat, tepatnya di situ seperti bangunan bangunan musola, tapi musola kuno ya. Nah, saya tertidur di tempat itu. Akhirnya saya seperti disentak, namun saya tidak terbangun. Dan dalam keadaan meditasi tersebut, saya merasa saya sudah kembali ke dalam mobil atau bekas mobil jenazah yang saya pakai untuk uji nyali. Nah, setengah sadar atau antara kesadaran yang sudah mulai pulih, saya semakin fokuskan lagi untuk bermeditasi. Namun di situ saya selingi dengan wirid ya, agar saya tidak terlalu larut dalam meditasi saya mencoba untuk wirid. Dan alhamdulillah pada waktu itu sebenarnya saya lolos dari sesi uji nyali. Jadi ya mungkin itu pengalaman yang sangat berharga yang saya alami. Dan ada satu keanehan lagi waktu itu, begitu saya masih melakukan meditasi, mata saya tiba-tiba terbuka dan saya melihat di depan, atau tepatnya di rolling tempat untuk istilahnya seperti membawa korban atau pasien itu ya, itu terbaring sosok perempuan dengan wajah yang sangat menakutkan dan berlumuran darah waktu itu. Tapi saya kembali disadarkan, inilah saya sedang mengalami interaksi, sedang mengalami respek, mengalami respon dari alam gaib. Jadi saya lolos dari uji nyali ya pada waktu itu, tapi pada waktu itu posisi saya masih belum terbangun total atau belum sadar sepenuhnya, karena posisi saya juga seperti masih melakukan meditasi. Namun pikiran saya sudah mulai sadar sebenarnya waktu itu, sudah mulai ingat bahwa saya sedang melakukan uji nyali. Sampai pada akhirnya saya sambil menunggu tim untuk menjemput saya. Dan memang pada waktu itu saya dinyatakan lolos uji nyali. Jadi seperti itu pengalaman saya, dan dari saya tetap mengharapkan atensi, sumbangan, kisah-kisah nyata dari teman-teman atau saudara-saudara dari teman-teman semua. Barangkali ada yang punya pengalaman nyata, kisah nyata seputar misteri, silakan disampaikan, nanti untuk kami kembangkan dan kami tayangkan. Jadi jangan lupa ya, dan juga terima kasih untuk segenap tim dan semua pihak yang sudah ikut mendukung channel kami ya. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarokahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohani, dilapangkan jalan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Kita ketemu lagi untuk waktu yang ke depan dengan
kisah nyata yang berbeda lagi. Jangan lupa yang belum like, silahkan di like, subscribe, dan tombol loncengnya jangan dilupakan ya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.